Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Ardiansyah selaku moderator pada presentasi kali ini, dan teman saya Aldi Bragi sebagai materi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Yulidiani Rahmawati MM sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait strategi implementation yang menyangkut tentang organizing for action atau langkah implementasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bab ini dibuka dengan kisah Microsoft dan Walmart yang mengalami stagnasi sejak 2002, bahkan kemunduran pertumbuhan sejak 2005, yang menjadi indikator bahwa investor tidak lagi menganggap perusahaan ini sebagai perusahaan yang maju. Apa yang terjadi? Mengapa perusahaan-perusahaan besar mengalami kemunduran? Apa yang dapat dilakukan? Menurut hasil penelitian Matthew Alson, 500 perusahaan sukses selama 50 tahun. 87%-nya mengalami kemunduran yang serius. Setelah mencapai puncak growth-nya atau pertumbuhannya, secara rata-rata 74% kehilangan market capitalization. Walau sudah mengganti CEO, hanya 46% yang dapat kembali growth-nya atau pertumbuhannya. Maka dari itu, kita perlu memahami beberapa hal bagaimana membuat sebuah perusahaan sebaiknya melakukan develop program, budget, dan prosedur untuk mengimplementasi perubahan strategi, memahami perubahan sentralisasi dan desentralisasi, juga memahami pentingnya melakukan sinergi selama proses implementasi strategi ini. Apa sih implementasi strategi itu? Implementasi strategi adalah jumlah total kegiatan dan pilihan yang diperlukan untuk dapat menjalankan sebuah rencana strategis. Proses ini membahas semua strategi dan kebijakan yang berubah ke dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi perlu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa orang-orang yang melaksanakan rencana strategis? Maksudnya, merupakan jumlah pihak yang akan terlibat dalam strategi. Di sebagian perusahaan besar, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi, seperti direktur fungsional atau para direktur divisi dari unit bisnisnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menyelaraskan operasi dengan arah baru? Maksudnya, mengembangkan program, anggaran, dan prosedur, karena tujuan program adalah membuat strategi dapat dilaksanakan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pekerjaan akan dikoordinasikan? Dalam hal ini, kita perlu memahami dasar-dasar pengorganisasian. Terdapat dua jenis struktur dalam pengorganisasian, yaitu mekanistik dan struktur organik. Program bertujuan agar strategi berorientasi pada aksi dengan membandingkan program dan kegiatan yang diusulkan dengan program dan kegiatan saat ini. Nah, salah satu cara untuk memeriksa dampak sebuah program baru terhadap organisasi dengan asas di atas adalah dengan menggunakan matriks perubahan. Apa sih matriks perubahan? Diajukan oleh Brenzolson, Renshaw, dan Van Alsen. Matriks perubahan digunakan untuk membantu manajer untuk menentukan seberapa perlu sebuah perubahan harus dilakukan, dengan cara bagaimana harus dilakukan, apakah perlu memulai dari tempat baru, apakah sistem yang diajukan telah stabil dan berkeseimbangan.
Matriks perubahan dapat digunakan untuk mengarahkan pertanyaan berikut. Yang pertama, kelayakan. Apakah program yang diajukan sudah membentuk kestabilan sistem dan berkesinambungan? Apakah aktivitas saat ini sudah stabil? Apakah transisinya sulit untuk diterapkan? Yang kedua itu eksekusi urutan. Maksudnya kita harus tahu di mana perubahan dimulai, bagaimana urutannya supaya sukses, apakah ada alasan untuk berhenti melakukannya. Yang ketiga, tempat. Maksudnya, apakah kita sebaiknya merancang program baru pada suatu tempat atau mengorganisasikan program yang sudah ada dengan pembiayaan yang setimpal. Yang keempat, kecepatan dan sifat perubahan. Maksudnya, haruskah kita berubah secara cepat, bertahap, atau radikal? Yang mana bagian dari aktivitas yang harus berubah bersamaan. Yang terakhir itu evaluasi dan stakeholder. Apakah kita sudah mengabaikan aktivitas atau interaksi yang penting? Haruskah kita mendapatkan input dari stakeholder, program baru, dan aktivitas yang mana yang menawarkan nilai yang paling baik? Ini adalah contoh dari bagian matrix of change, yang dimana pada bagian vertikal menggambarkan target penerapan sebuah program baru untuk sebuah pembangunan pabrik dan aktivitas yang tengah berjalan saat ini, digambarkan pada bagian vertikal. Seperti yang kita lihat, adanya strategi baru akan meningkatkan tahapan program dan aktivitas baru yang dapat menimbulkan konflik dengan aktivitas dan kegiatan yang telah ada. Itulah di mana permasalahan implementasi terjadi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Organizational Life Cycle mempertimbangkan tahap perkembangan struktur perusahaan, pendekatan siklus kehidupan organisasi, penekanan utama pada isu dominan yang dihadapi korporasi. Siklus kehidupan organisasi menggambarkan bagaimana organisasi bertumbuh, berkembang, dan akhirnya menurun. Ini hampir mirip dengan organisasional siklus hidup, produk, dan pemasaran. Jika digambarkan pohon, maka gambar pohon, tanah air, tahap air pertumbuhan, kedewasaan, kemunduran, dan kematian. Struktur matriks dimulai pada industri luar angkasa yang mengkombinasikan stabilitas pada struktur fungsional dengan stabilitas berbentuk produk. Matriks ini akan berfungsi pada kondisi langkahnya sumber daya yang tersedia, munculnya kebutuhan untuk meningkatkan proses informasi dan kebutuhan mengambil keputusan, dan dibutuhkannya proses penyuburan ide lintas produk atau lini produk. Stanley Davis dan Paul Lawrence, para ahli bentuk organisasi matrik, mengidentifikasikan 3 fase berbeda sebagai berikut. Yang pertama, temporary cross-functional. Ketika ada produk lini baru yang diperkenankan, maka ada bagian lini yang menjembatani antara bagian untuk melanjutkan produknya. Yang kedua, produk atau brand management lebih tepatnya. Bila bagian produk ini menjadi lebih permanen, maka bagian ini memasuki fase kedua menjadi manajemen merek atau produk. Dalam fase ini, fungsi masih berjalan, akan tetapi manajer bagian ini telah menjadi semi permanen. Yang ketiga, mature matrix. Fase ini mengadopsi 2 hubungan yang permanen. Hubungan fungsi berjalan sebagai permanen, manajemen merek atau produk juga berjalan. Di gambar ini dapat kita lihat masing-masing unit memiliki 2 atasan, seorang manajer proyek dan manajer fungsional. Departemen utama seperti manufaktur, penjualan akan bersifat fungsional dan permanen. Orang-orang yang berada pada unit-unit fungsional tersebut akan ditugaskan pada suatu atau lebih unit atau proyek yang bersifat sementara. Walau sementara, unit proyek tersebut akan berlaku sebagai divisi-divisi lainnya sehingga berbeda pada basis produknya saja.
Struktur jaringan organisasi kalkular merupakan perkembangan terbaru dan radikal dari desain organisasi yang struktur jaringan yang disebut non-struktur karena bersifat eliminasi maya terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Struktur ini akan sangat bermanfaat ketika lingkungan perusahaan tidak stabil dan diperkirakan akan tetap berubah-ubah dalam fungsi-fungsi bisnis in-house. Struktur ini akan sangat bermanfaat ketika lingkungan perusahaan tidak stabil dan diperkirakan akan tetap berubah-ubah dalam kondisi seperti ini. Dibutuhkan inovasi dan respon yang cepat dan kuat. Menurut Hammer, menyarankan prinsip dasar reengineering rekayasa orang sebagai berikut. Mengorganisir berdasarkan hasil, bukan tugas. Memiliki sumber daya yang akan menggunakan keluaran dari proses untuk membentuk proses selanjutnya. Memasukkan pekerjaan, memproseskan informasi ke dalam pekerjaan real yang dapat menghasilkan informasi, membagi sumber daya berdasarkan wilayah geografis. Walaupun sumber daya tersebut terrealisasi, menghubungkan berbagai aktivitas yang paralel daripada menintegrasi hasil aktivitas tersebut. Menurut titik pengembalian keputusan pada tempat pekerjaan tersebut dilakukan dan mengembangkan pengendalian ke dalam prosesnya. Memberdayakan informasi memberdayakan informasi semaksimal mungkin dan sumber dayanya. Selanjutnya ada tahapan pengembangan secara internasional. Domestic company. Perusahaan melakukan ekspor yang dikendalikan keseluruhannya oleh perusahaan. Ada juga domestic company with export division. Karena berhasil melakukan ekspor, maka perusahaan membuka cabang, membuat divisi di luar negeri untuk melakukan segala bentuk ekspor perusahaan ke negara tujuannya. Ada juga primarily domestic company with international division. Dengan kondisi domestik yang mapan, perusahaan membuka pabrik di luar negeri dengan menambah fasilitas penjualan di negara tujuan. Selanjutnya juga ada multinational corporation with multi-domestic emphasis. Perusahaan di luar negeri memberi wewenang lebih dengan tetap mendapatkan pengendalian penuh dari perusahaan awal. Walau perusahaan di luar negeri melakukan banyak kegiatan manufaktur dan keputusan penting, akan tetapi tetap mendapat pengendalian dari perusahaan awal. Multinational corporation with multi-domestic